Bertemu lagi dengan saya, Pak Marinsan. Kali ini kita akan melanjutkan video-video sebelumnya, yaitu tentang kinematika gerak lurus, ya. Bagian yang ketiga. Adapun bagian yang pertama adalah tentang gerak lurus beraturan, bagian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan, sedangkan bagian yang ketiga ini adalah gerak vertikal. Oke, kita mulai. Sekarang kita akan membahas tentang gerak vertikal. Nah, ini sebuah benda pada ketinggian tertentu dari permukaan, ya, dilepas, ya, inilah gerak vertikal. Jadi gerak vertikal ini kita bagi menjadi 3 bagian. Gerak vertikal dengan kecepatan awal dari atas, gerak vertikal atau kita kenal dengan gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal, dan yang ketiga adalah gerak vertikal ke atas. Oke, kita mulai dengan gerak vertikal ke bawah. Dasar teori ini adalah gerak vertikal ke bawah terjadi jika sebuah benda dari ketinggian tertentu dilepas dengan kecepatan awal. Kenapa dia bisa bergerak? Tentu karena ada percepatan. Percepatan dalam hal ini adalah gravitasi bumi. Kita belajar gerak vertikal di permukaan bumi, ya. Jadi percepatannya adalah gravitasi bumi. Karena dia bergerak dari atas ke bawah, jadi gravitasi bumi bertindak sebagai percepatan dan mempercepat gerak benda. Maka ada 3 rumus penting. Ini rumus ini adalah rumus GLBB, ya, gerak lurus berubah beraturan. Ada 3 poin, yaitu VT sama dengan V0 plus AT, atau VT sama dengan V0 plus GT, karena A-nya adalah G, positif, ya, dipercepat, ya. Rumus yang kedua adalah S sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Dalam hal ini S-nya adalah H, ya. H itu ketinggian benda dari awal sampai ke lantai. H, T sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat, karena mempercepat, ya. Rumus yang ketiga adalah VT kuadrat, ya, kecepatan akhir di kuadrat sama dengan kecepatan awal di kuadrat tambah 2GH. 2AS rumus sebelumnya, ini 2GH. Oke, ya, paham ketiga rumus ini? Ketiga-tiganya rumus dari GLBB. Contoh soal untuk gerak vertikal ke bawah. Sebuah benda dilempar lurus ke bawah, berarti diberi kecepatan awal dengan kecepatan 20 meter per sekon dari atas pohon dengan ketinggian 30 meter. Berapa besar kecepatan benda setelah 2 sekon dilempar? Oke. Jadi rumusnya ini diketahui V0 20 meter per sekon, H 30 meter, T 2 sekon. Berapa kecepatan ketika sampai di lantai? Ya, tinggal dimasukkan ke rumus yang pertama tadi, ya. VT sama dengan V0 plus GT. V0-nya 20, ya, tambah G kita bulatkan menjadi 10 kali 2, jadi 10 tambah 20 tambah 20. Jadi kecepatan akhirnya adalah 40 meter per sekon. Oke. Nah, sekarang yang kedua, gerak jatuh bebas. Kenapa disebut jatuh bebas? Karena, ya, gerak jatuh bebas dapat terjadi jika benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Jadi gerak jatuh bebas itu adalah tanpa kecepatan awal. Jadi yang menggerakkan dia adalah percepatan gravitasi. Jadi rumusnya yang 3 tadi, tapi tanpa V0, maka VT sama dengan GT, karena V0-nya 0. HT sama dengan setengah GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan 2GH. Oke, ya, jadi ini rumus, masih rumus yang tadi, tapi karena V0-nya 0, jadi inilah 3 rumus untuk gerak jatuh bebas. Oke, ya, nanti contoh soalnya di belakang. Yang ketiga, gerak vertikal ke atas. Jadi supaya benda bisa bergerak ke atas, sedangkan percepatan ke bawah, tentu harus ada kecepatan awal. Harus ada kecepatan awal. Oke? Jadi ada beberapa poin yang perlu kita catat. Yang pertama, gerak vertikal ke atas itu benda bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dalam arah vertikal. Benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi. Kecepatan benda berubah secara teratur, semakin menurun karena diperlambat oleh gravitasi. Dan yang terakhir, kecepatan benda pada titik tertinggi atau ketinggian maksimum sama dengan 0. Sudah pasti. Jadi
benda itu kenapa dia disebut titik tertinggi? Karena kecepatannya sudah nol, tidak naik lagi, ya. Sedangkan rumus-rumusnya tetap rumus 3 rumus tadi, yaitu VT sama dengan V0 min GT. Kenapa min? Karena gravitasi atau percepatan itu melawan arah kecepatan. Jadi min. HT, ketinggian maksimum sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Sedangkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Oke, itulah rumus-rumus 3 poin yang kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon, ya. Jadi sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Maka waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi adalah, jadi di titik tertinggi benda mencapai titik tertinggi kalau VT-nya sudah sama dengan 0. Oke. Jadi VT sama dengan V0 min GT. Ya, ini vertikal ke atas, jadi 0 sama dengan 20 min 10 kali T. Jadi 10T sama dengan 20. Jadi waktu yang diperlukan adalah 20 per 10 sama dengan 2 sekon. Oke, itu soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang soal yang berikut. Benda dilempar dengan kecepatan tertentu sehingga mencapai tinggi maksimum 80 meter. Besarnya kecepatan awal benda adalah, jadi di sini diketahui H maksimum sama dengan 80 meter, ya. Dilempar ke atas. Berapa besar kecepatan awal? Jadi kita menggunakan rumus yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH, ya, vertikal ke atas. Jadi 0 sama dengan V0 kuadrat min 20 kali 80. Jadi V0 kuadrat sama dengan, ini min ke sana ya, jadi positif 1600. Oke, jadi V0-nya sama dengan akar dari 1600, sama dengan 40 meter per sekon. Oke, itu contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga, sebuah benda 2 kg dijatuhkan bebas, ya. Jadi dijatuhkan bebas itu artinya kecepatan awalnya sama dengan 0, ya. V0 sama dengan 0. Dari ketinggian 20 meter, ya. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh benda untuk mencapai tanah? Jadi S sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. Ini vertikal ke bawah. Jadi, atau H sama dengan, ini V0-nya sama dengan 0, jadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Atau T sama dengan akar, ya, ini sama-sama kali 2, akar 2H per G sama dengan akar 2 kali 20 per 10, ya, coret. Maka waktu yang diperlukan adalah akar 4 sama dengan 2 sekon. Oke, itu soal yang ketiga. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Soal yang keempat, sebuah bola dilemparkan vertikal ke bawah dari jendela, ya. Jadi sebuah bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah jendela, ya. Oke. Dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Pada jarak berapa di bawah jendela hotel kecepatan bola menjadi 2 kali lipat? Jadi misalkanlah di posisi ini kecepatannya sudah menjadi
2 kali V0. Berapa ini jarak yang dicapai? Ya, karena yang ditanya berapa jarak dari jendela ke bawah. Kita menggunakan rumus yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. H itu maksudnya S ini ya, H. Maka 2 kali V0, berarti ini 8 kuadrat ya. 8 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 20H ya. 64 sama dengan 16 tambah 20H. Jadi H sama dengan 64 min 16 per 20 ya. 64 min 16, 14 kurang 6, 8, 4 per 20 sama dengan 2,4 meter. Oke, jadi bola itu akan memiliki kecepatan 2 kali kecepatan semula ketika jaraknya dari awal adalah 2,4 meter. Itu soal yang keempat. Kita lanjutkan ke soal yang soal yang terakhir. Budi melemparkan penghapus pensil dari lantai dasar untuk Dian yang berada di lantai 2. Ya. Jika lantai 2 setinggi 9 meter, jadi ini tingginya 9 meter ya. 9 meter. Hanya kecepatan minimal lemparan yang harus dilakukan. Jadi berapa kecepatan minimal ya, berapa V0 minimum supaya bola sampai di Dian yang tingginya 9 meter. Oke. Jadi kita tetap menggunakan rumus yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Nah, kenapa ini kecepatan minimum? Maksudnya supaya VT-nya pada ketinggian 9 meter itu sama dengan 0. Jadi pas ditangkap di sini. Jadi 0 sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Jadi V0-nya sama dengan akar ya. Ini V0-nya pindah ke sini, V0 kuadrat. Jadi V0 sama dengan akar 2GH ya. 2 kali 10 kali 9. Oke. Atau sama dengan, kita sederhanakan, 20 itu 4 kali 5 ya, 4 kali 5 kali 9, oke. Akar 4, 2, akar 9, 3, akar 5. Jadi hasilnya adalah 6 akar 5 meter per sekon. Itulah kecepatan awal supaya bola sampai di lantai 2. Oke. Itulah pembahasan kita tentang materi gerak vertikal yang tadi dibagi 2, yaitu gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas, dan vertikal ke atas dengan 6 buah contoh. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian makin paham tentang kinematika, khususnya pada saat ini adalah gerak vertikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.